Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gema Nazrianti DRGMK selaku Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat dan Pencegahan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Tingginya prevalensi karies pada anak usia sekolah membutuhkan edukasi mengenai kesehatan gigi dan pencegahan untuk menurunkan kejadian karies pada anak. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan fluor. Fluor dapat mencegah gigi berlubang dengan membuat lapisan terluar gigi atau enamel tahan terhadap kerusakan. Dalam video ini, saya dan mahasiswa kepanitraan klinik akan membahas dan memperagakan program pencegahan gigi berlubang dengan berkumur fluor di sekolah. Selamat menyaksikan. Sampai sekarang penyakit gigi berlubang atau karies masih merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang memerlukan perhatian khusus karena persentasenya yang masih tinggi. Data WHO World Health Organization pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 2 miliar orang mengalami karies pada gigi permanen dan sebanyak 514 juta anak mengalami karies pada gigi desidoi. Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 melaporkan total prevalensi karies di Indonesia pada anak usia 5-9 tahun mencapai 92,6% dan usia 10-14 tahun mencapai 73,4%. Tingginya kejadian gigi berlubang membuat gigi berlubang menjadi salah satu masalah kesehatan gigi yang perlu diperhatikan dan memerlukan tindakan pencegahan secara massal. Salah satu cara untuk mencegah gigi berlubang yaitu dengan penggunaan fluorid. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fluorid dengan kadar rendah yang dipertahankan dalam rongga mulut merupakan salah satu pencegahan karies gigi terbaik. Tingginya kasus gigi berlubang juga disebabkan akibat perbedaan latar belakang warga, pendidikan, akses menuju dokter gigi, faktor ekonomi, dan lingkungan sosial. Peningkatan prevalensi karies disebabkan oleh penyebaran intervensi yang kurang efektif. Intervensi yang dapat digunakan untuk mengurangi prevalensi karies adalah intervensi sosial. Salah satu contoh intervensi sosial adalah SFMR. Program SFMR merupakan strategi pencegahan karies gigi di tingkat sekolah dengan memberikan fluorid topikal secara berkala dalam jangka waktu panjang. Ingin tahu lebih lanjut? Mari saksikan video berikut. Halo semua. Perkenalkan kami mahasiswa kepanitraan klinik yaitu Gaya, Tela, Gamal, Siti. Kami akan menjelaskan dan memperagakan berkumur fluor sebagai salah satu pencegahan gigi berlubang. Tahukah kamu, gigi adalah bagian tubuh yang paling keras dibandingkan yang lainnya? Strukturnya berlapis-lapis mulai dari enamel yang keras, dentin di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, syaraf, dan bagian lain yang memperkuat gigi kalian. Pada orang dewasa, umumnya memiliki 4 jenis gigi yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan besar. Sedangkan untuk anak-anak, yaitu gigi seri, gigi taring, dan geraham. Yang pertama adalah gigi seri. Nama ilmiah untuk gigi seri adalah gigi incisiful, jumlahnya 4 di atas dan 4 di bawah. Dinamakan gigi seri karena gigi ini yang langsung terlihat sama, sepasang, dan berdampingan. Gigi seri terletak pada bagian depan dan merupakan gigi yang langsung terlihat saat pertama kali seseorang tersenyum atau berbicara. Fungsi gigi seri adalah untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring. Nama ilmiah untuk gigi taring adalah canine. Jumlahnya ada 4, masing-masing 1 di sebelah kanan atas, 1 di sebelah kiri atas, 1 di sebelah kanan bawah, dan 1 di sebelah kiri bawah. Posisinya lebih menonjol dibandingkan gigi yang lainnya. Fungsi gigi taring adalah untuk mengoyak makanan. Lalu ada gigi geraham kecil. Nama ilmiah untuk gigi geraham kecil adalah premolar.
Jumlahnya ada 4 di bagian mulut atas, yaitu 2 di sebelah kanan atas dan 2 di sebelah kiri atas. Lalu 4 lagi di bagian mulut bawah, yaitu 2 di sebelah kanan bawah dan 2 di sebelah kiri bawah. Ini adalah jenis gigi yang hanya terdapat dalam periode gigi tetap. Yang terakhir, gigi geraham besar. Nama ilmiah untuk gigi geraham besar adalah molar. Jumlahnya 6 di mulut atas, yaitu 3 di sebelah kiri atas dan 3 di sebelah kanan atas, serta 6 di mulut bawah, yaitu 3 di sebelah kiri bawah dan 3 di sebelah kanan bawah. Gigi ini adalah gigi dengan ukuran terbesar dari seluruh gigi yang ada. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, sekarang apa saja ya fungsi gigi kita? Berbicara. Gigi penting untuk mengeluarkan bunyi ataupun huruf-huruf tertentu, misalnya huruf K, P, F, D, dan S. Tanpa gigi, bunyi huruf-huruf ini tidak akan terdengar dengan sempurna. Misalnya yang terjadi pada nenek-nenek atau kakek-kakek yang ompong. Pengunyahan. Gigi penting untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah ditelan dan gampang dicerna oleh tubuh. Jika makanan yang kita makan tidak dikunyah, tubuh kita akan kesulitan mencerna makanan tersebut. Senyum indah. Senyum tidak akan lengkap tanpa gigi-gigi yang rapih dan bersih. Kalau giginya hitam dan berlubang, pasti malukan untuk senyum lebar. Hayo, senyum mana yang lebih indah? Pasti yang giginya sehat, kan? Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga gigi dengan baik? Seperti suka makan makanan manis. Contohnya donat, es krim, dan tidak membersihkan gigi. Jika kita tidak menjaga gigi kita, monster-monster akan merusak gigi kita dan menyebabkan gigi kita akan mudah berlubang. Gigi berlubang adalah kondisi gigi yang rusak akibat terkikisnya lapisan terluar gigi namanya enamel. Ketika lubang sudah membesar, dapat muncul gejala seperti ngilu atau sakit saat mengonsumsi makanan atau minuman yang manis, dingin, atau asam. Noda putih, coklat, atau hitam pada permukaan gigi. Bau mulut. Sakit tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Hal ini menyebabkan anak tidak fokus belajar, tidak bisa bermain, karena giginya yang sakit dan tidak nafsu makan, yang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi pada anak. Supaya gigi kita tidak berlubang, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya gigi berlubang, yaitu dengan mengikat gigi dengan baik dan benar, dan memakan makanan yang sehat. Tapi selain itu, ada juga hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah gigi berlubang, yaitu penggunaan fluor. Fluorid atau fluor merupakan zat mineral yang digunakan sebagai bahan yang efektif mencegah terjadinya gigi berlubang, dengan membuat lapisan enamel yaitu lapisan terluar gigi tahan terhadap kerusakan. Fluoride mempunyai kemampuan untuk bereaksi dengan permukaan enamel gigi dalam, membentuk kalsium fluorid dan fluorapatit, sehingga membuat permukaan enamel lebih tahan terhadap demineralisasi dan kerusakan. Penggunaan fluorid ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistemik dan lokal. Pemberian fluorid secara sistemik dilakukan dengan fluoridasi air minum dan pemberian tablet fluor. Pemberian secara topikal dapat berupa menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorid serta aplikasi topikal dengan larutan fluor. Yang pertama dilakukan oleh dokter gigi yaitu dengan fluorid varnish, fluorid gel, fluorid foam, slow release fluorid devices, silver diamine fluorid. Dan yang kedua dilakukan oleh pasien sendiri yaitu dengan obat kumur dan pasta gigi. Yang ketiga, dilakukan di sekolah.
Pemerintah merekomendasikan untuk melakukan berkumur fluor bersama melalui program SFMR. Bahan yang digunakan umumnya adalah larutan NaF 0,2% dengan melarutkan bubuk NaF sebanyak 2 gram ke dalam 1 liter air. Perhitungan dosis fluor. Pada satu anak, dibutuhkan bubuk fluor sebanyak 0,02 gram yang kemudian akan dilarutkan di dalam 10 ml air. Kita buat contoh, misalnya terdapat 10 anak yang akan berkumur. 10 anak dikalikan 0,02 gram sama dengan 0,2 gram. Sehingga dibutuhkan 0,2 gram bubuk fluor untuk 10 anak. Untuk larutannya, 10 anak dikalikan 10 ml air sama dengan 100 ml. Sehingga dibutuhkan 100 ml air untuk 10 anak. Tahapan pelaksanaan program kumur fluor. Persiapan alat dan bahan. Bubuk fluor. Gelas ukur. Disclosing agent. Sikat gigi. Odol gigi. Timbangan. Aquades. Spidol. Prosedur kerjanya. Siapkan 0,2 gram bubuk fluor untuk 10 anak. Masukkan bubuk fluor ke dalam aquades sebanyak 100 ml. Aduk hingga semua merata atau homogen. Tuang larutan fluor pada gelas kumur masing-masing sebanyak 10 ml. Tandai gelas kumur sesuai tinggi larutan fluor menggunakan spidol. Persiapan larutan kumur fluor telah selesai. Sebelum berkumur fluor, sikat gigi dulu ya. Letakkan pasta sebesar biji jagung pada sikat gigi. Lalu sikat gigi dengan gerakan memutar pada seluruh permukaan gigi. Evaluasi menyikat gigi dengan meneteskan disclosing agent pada ujung lidah dan usapkan pada seluruh permukaan gigi. Giginya merah-merah ya? Itu menandakan adanya plak gigi yang menempel. Ini harus dibersihkan. Lakukan prosedur sikat gigi lagi hingga tidak ada warna merah yang tertinggal pada giginya. Dan kita pun siap untuk berkumur fluor. Instruksi sebelum berkumur fluor. Saat berkumur, tundukkan kepala untuk mencegah larutan fluor tertelan. Pegang gelas kumur setinggi dada dan kumur selama 3 menit. Setelah 3 menit, buang larutan fluor pada gelas kumur. Usahakan agar air sejajar dengan garis yang ditandai pada gelas. Latihan berkumur fluor. Sebelum berkumur menggunakan larutan fluor, latihan berkumur dengan air putih dulu yuk, selama 1 menit.
Ayo mulai berkumur fluor. Tunggu aba-aba mulai dulu ya. 1, 2, 3, mulai. Selesai. Instruksi setelah berkumur fluor. Jika larutan berada di bawah garis yang telah ditandai, artinya ada yang tertelan. Sentuh langit-langit mulut dengan jari, sehingga anak memuntahkan larutan yang tertelan. Dapat juga dengan meminum susu murni. Serta jangan makan dan minum selama 30 menit ya. Sekian video pembelajaran mengenai pencegahan gigi berlubang dengan berkumur fluor di sekolah ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.